Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya, efek racun surgawi Ningyo terus menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan avatar Yuan Shen. Namun saat dia sedang berusaha menetralisirnya, ada pria jelek yang muncul dan berencana untuk membunuhnya. Namun pria jelek itu juga membantu Xiaoyan dan avatar Yuan Shen menetralisir racun di dalam tubuhnya. Dia beralasan karena dia ingin membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Xiaoyan bingung dengan situasinya sekarang. Hal yang paling mengherankannya adalah mengapa dia tidak memanfaatkan situasi keracunan Xiaoyan. Namun setelah mendetoksifikasi Xiaoyan, dia malah mengambil tindakan menyerangnya. Serangkaian tindakan ini membuat Xiaoyan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga tidak percaya klan Qimi bisa melakukan hal seperti ini. Dengan kekuatanku, apakah aku memerlukan alasan untuk membunuh seseorang? Suara pria itu terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Saat berikutnya dia benar-benar muncul lagi di belakang Xiaoyan. Dia segera mengangkat tangannya lagi. Terlihat sosok Xiaoyan yang tingginya ribuan kaki masih kalah saing dengan kekuatan yang mendominasi itu. Segera tubuh besar Xiaoyan terbang melintasi langit dan dalam sekejap puluhan tulang di tubuhnya patah. Meski dia pulih dalam sekejap, namun perasaan dihancurkan oleh lawan dan diperlakukan seperti mainan sudah lama tidak dirasakannya. Saat ini Xiaoyan merasa tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk bersaing dengannya. Kecuali jika dia menggunakan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Tetapi Xiaoyan juga merasa ada yang salah dengan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Dia meyakini bahwa terobosan Ningyo pasti ada hubungannya dengannya. Jadi keberuntungan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini bukan hanya diberikan kepada Xiaoyan, tetapi itu diberikan juga kepada orang kuat yang memasuki tempat ini. Roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, bisakah kau memberitahuku kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Sambil memikirkannya, Xiaoyan juga langsung bertanya. Dia juga ingin memastikan apakah roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis akan menjawabnya. Keabadian para dewa setengah cengkraman. Terdengar suara halus yang menjawab Xiaoyan. Mendengar jawabannya, itu langsung membuat Xiaoyan terdiam. Tubuh keabadian kaisar memiliki langkah 1-9. Xiaoyan juga mengetahui bahwa ada rana yang sama seperti keabadian para dewa yang disebut alam leluhur. Xiaoyan belum menyentuh keabadian para dewa, sehingga dia tidak yakin tentang level yang dimaksud dengan keadaan setengah cengkraman. Tetapi dia juga terus bertanya kepada roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Bukankah itu akan mengekspos dirinya sendiri? Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa bertanya kepada orang lain. Zantua, beritahu aku tentang tingkatan keabadian para dewa. Apa yang dimaksud dengan rana setengah cengkraman? Ucap Xiaoyan langsung mengirimkan pesan suara kepada Zanlao. Ini adalah akhir yang kuat di keabadian para dewa. Dia benar-benar telah memasuki urutan terkuat. Jika dinilai berdasarkan level 1-9, maka itu akan berbeda dari setiap tingkatan. Dan terdapat pemahaman yang berbeda pula. Tingkat yang pertama adalah telapak tangan. Dan tingkatan kedua adalah cengkraman. Setelah cengkraman ini adalah perbedaan antara keabadian para dewa yang dapat mengendalikan kekuatan aturan. Suara Zanlao segera terdengar di benak Xiaoyan. Ini berbeda dengan imajinasi Xiaoyan yang masih merasa tingkatannya dari 1-9. Namun yang perlu dipahaminya adalah adanya perubahan yang mengejutkan setelah menjadi keabadian para dewa. Dan tentu saja ini memiliki kekuatan tempur terbaik di seluruh dunia. Kalau begitu Wan Ji dan Ningyo yang kubunuh seharusnya berada di tingkat pertama keabadian para dewa. Adapun pria ini berada di tingkat kedua. Pantas saja penampilannya membuatku merasakan penindasan yang sama sekali berbeda dari dua keabadian para dewa sebelumnya. Setelah menstabilkan tubuhnya,
Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan pihak lain, namun dia tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikannya. Dan dia juga tidak akan membiarkan orang lain meremehkannya. Segera tanda bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya. Dan bentuk tubuh Xiaoyan ribuan kaki terus berkembang. Yongdong, berikan 10 tetes darahmu untukku. Ucap suara Xiaoyan terdengar di telinga Yongdong. Yang terakhir tertegun sejenak, dia lalu menggertakkan giginya. Namun dia tidak ragu-ragu dan segera menggigit ujung lidahnya, kemudian 10 tetes esensi darah terbang menuju Xiaoyan. Dan itu langsung terintegrasi ke dalam tubuh raksasanya. Setelah Xiaoyan menerobos tubuh keabadian fisik bintang 9, dia tidak pernah benar-benar meledak sepenuhnya dengan seluruh kekuatan ki dan darahnya. Sehingga sekarang dia mencoba melepaskan semua kekuatan fisiknya. Pada saat ini dalam sekejap mata tubuhnya sudah mencapai 5.000 kaki. Tubuh raksasanya tampak menghalangi langit. Dan tentu saja tubuh besar ini tidak akan terkalahkan oleh keabadian kaisar. Namun di depan pria yang sangat jelek ini, tampaknya tidak peduli seberapa besar tubuh Xiaoyan, dia tetap akan kesulitan untuk bersaing dengan kesenjangan kekuatan yang seperti jurang di antara mereka. Tubuh keabadian fisik bintang 9. Jika itu terjadi pada masa kejayaan klan Qini, maka tubuh fisik klan Yuanzhen bintang 9 bukanlah apa-apa. Pria jelek itu mengulur waktu, sepertinya dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Xiaoyan saat ini. Bagaimanapun tak satu pun dari usahanya yang menimbulkan ancaman baginya. Kesenjangan kekuatan yang besar di antara kita membuat semua yang kau lakukan tidak ada gunanya. Pria itu sepertinya hanya ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Setelah esensi darah Yongdong menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, vitalitas dan darahnya menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali. Xiaoyan menyadari jika dia ingin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pria di depannya, maka selain menggunakan keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi, dan iblis, dia juga perlu menemukan cara agar tubuh keabadian fisik bintang 9 menerobos ke alam leluhur. Kupikir sekarang aku harus menerobos ke alam leluhur. Jika tidak, maka aku tidak akan memiliki banyak harapan. Yongdong, berikan aku 10 tetes lagi. Suara Xiaoyan terus terdengar. Sebelumnya bintang Yongdong telah pecah satu dan sekarang dia hanyalah tubuh keabadian fisik bintang 7. Bisa dikatakan dedikasinya sekarang terhadap Xiaoyan begitu besar. Setelah dia memberikan 10 tetes lagi, dikhawatirkan bintang ketujuhnya pun akan hancur. Setelah sedikit ragu, mata Yongdong dipenuhi warna kompleks. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menggigit ujung lidahnya lagi dan terus memberikan darahnya untuk Xiaoyan. Pada saat ini esensi darahnya terus mengalir menuju Xiaoyan. Meskipun pria jelek itu melihat ki dan darah Xiaoyan terus meningkat, namun dia bisa mengetahui bahwa itu berasal dari esensi darah tubuh keabadian fisik bintang 7. Walaupun dia melakukannya, kemungkinan dia menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur sangatlah rendah. Kecuali bintang 7 itu memberikan semua darahnya. Namun mengapa dia melakukan ini? Apa mungkin tujuannya bukan untuk menerobos alam leluhur? Ucap pria ini tampak ragu, namun dia tertarik dengan Yongdong. Segera bintang ketujuh di antara alis Yongdong perlahan meredup. Namun di bawah tuntutan Xiaoyan yang terus menerus, Yongdong hanya bisa terus menggigit ujung lidahnya dan memberikan darahnya sampai bintang ketujuh di antara kedua alisnya benar-benar hancur. Kemudian terlihat Yongdong memuntahkan seteguk darah. Setelah bintang ketujuh Yongdong pecah, kekuatan tempur Xiaoyan juga meningkat tajam dalam waktu singkat. Jika dia terus memberikan darahnya, maka itu hanya akan membuat Yongdong semakin lemah. Namun sepertinya Yongdong juga tahu kalau Xiaoyan sedang mengujinya. Dan sekarang dia akhirnya telah jatuh ke tubuh keabadian fisik bintang 6. Saudara laki-laki, apa yang sedang kau lakukan? Ucap Longbio memandang Yongdong dengan ekspresi agak terkejut. Yang terakhir mengabaikannya dan dia hanya menatap tajam ke arah raksasa di langit yang menghalangi matahari. Apakah pemberian darahmu sudah selesai? Mengapa kau menyeret orang lain ke dalam pertarungan? Aku sudah lama menunggumu. Jangan pernah mengambil tindakan lagi. Aku sudah tidak tahan. Ucap pria jelek itu menyilangkan tangannya dan berdiri di depan Xiaoyan.
Secara fisik, sama sekali tidak ada perbandingan antara kedua belah pihak. Namun ketika kesenjangan kekuatan terlalu besar, maka perbedaan ukuran tubuh yang besar juga tidak akan banyak berpengaruh. Jika bukan karena pria jelek di depan Xiaoyan yang datang membantunya setelah bertarung dengan Ning Yao, mungkin tubuh Xiaoyan dan avatar Yuan Shen akan membusuk menjadi genangan darah oleh racun surgawi milik Ning Yao. Sial, menyelamatkanku lalu ingin membunuhku. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang ini? Ucap Xiaoyan berpikir lama tetapi tidak mendapatkan jawabannya. Adapun pengorbanan Yongdong telah membuat Xiaoyan semakin ragu akan keterlibatannya. Mungkinkah orang ini tidak ada hubungannya dengan Yongdong? Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pada saat ini pria jelek sepertinya sudah mencapai batas kesabarannya. Namun Xiaoyan masih tampak acuh tak acuh. Dia segera menghela nafasnya. Kemudian sosoknya tiba-tiba muncul tepat di depan alis Xiaoyan yang tingginya ribuan kaki lalu mengangkat lengannya. Dengan jentikan jarinya, seketika terdengar suara kekerasan yang muncul di seluruh kepala Xiaoyan. Seolah-olah ingin menghancurkan kepalanya dan menyebabkan tubuh besarnya terus melesat mundur ke belakang. Pada saat yang sama Xiaoyan merubah ukuran tubuhnya menjadi normal dengan sayap Valkyrie di belakangnya. Dan tubuhnya sudah mengenakan baju besi dewa. Namun semua ini tampak tidak ada gunanya. Bagaimanapun setiap kali pria jelek itu menyerangnya, Xiaoyan merasa tidak berdaya untuk melawannya. Pada saat ini Xiaoyan baru saja menstabilkan sosoknya. Namun dia merasakan ada kekuatan yang mencengkram di lehernya. Saat 5 jari pria jelek yang kuat mencekiknya, Xiaoyan merasa tidak dapat menggunakan tubuh avatar Yuan Shen-nya lagi. Seolah-olah seluruh kekuatan di dalam tubuhnya ditekan oleh telapak tangan itu. Aku mendengar bahwa kau adalah yang mulia. Ucap pria jelek itu terus mendekati Xiaoyan, sehingga dia dapat dengan jelas melihat fitur wajahnya. Tampak ada kerutan di wajahnya dengan tai lalat besar di dagunya. Xiaoyan juga bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya saat dia berbicara. Perasaan ini sepertinya lebih buruk daripada rasa sulit untuk membunuhnya. Meskipun aku belum pernah bertarung denganmu, tetapi aku dengar yang mulia sangat berkuasa. Dia adalah orang terkuat di dunia sensi. Namun mengapa kau begitu lemah sekarang? Mungkinkah kau menyembunyikan sesuatu? Bersamaan dengan suaranya keluar, ada suara retakan yang terdengar dari leher Xiaoyan. Pria itu terus mengerahkan kekuatannya dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Mendengar perkataannya, Xiaoyan sama sekali tidak menjawabnya. Saat berikutnya, tangan lainnya langsung menempel di perut Xiaoyan sehingga terdengar suara teredam. Tampak sebuah lubang berdarah yang tiba-tiba muncul di perutnya. Kemudian jemari pria itu perlahan meluncur di atas tubuh Xiaoyan dan langsung menusuk ke dalam jantungnya. Terlalu lemah. Biasanya saat menghadapi lawan sepertimu, aku tidak akan mengangkat kepalaku untuk membunuhmu. Mungkin itu akan membuatku terlalu kejam. Namun setiap orang punya takdirnya masing-masing dan akan lebih baik jika kau segera mati. Saat suara pria itu jatuh, ada fluktuasi kuat di ujung jarinya yang menempel di dada Xiaoyan. Tepat saat pria itu hendak menembus jantungnya, tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan perlahan terangkat. Dia meraih jari pria yang menempel di dadanya. Kemudian perlahan-lahan menjauhkan jari yang menunjuk ke jantungnya. Saat ini mata Xiaoyan tampak penuh semangat juang. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya jalan dan hanya bisa menggunakan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Saat berikutnya aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Dan semua luka di tubuhnya pulih dalam sekejap mata. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan meninju perut pria jelek itu hingga dia mundur ke belakang. Pada saat yang sama guntur menyebar di bawah kaki Xiaoyan. Segera dia mengejarnya dan dua kepalan cahaya berwarna keemasan langsung menghantam pria jelek itu lagi. Di saat yang bersamaan, terdengar suara teredam yang bergema di udara dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi. Sepertinya ada banyak tulangnya yang patah. Dan tepat saat tubuhnya di udara terdengar suara genderuwo. Mendapatkan serangan yang tiba-tiba ini, dia tampak terkejut menghadapi serangan yang terus-menerus. Pria itu segera mengangkat tinjunya dan terdengar suara angin yang menderu dari tinjunya. Menarik, gelombang kekuatan yang tiba-tiba.
Meski itu sia-sia, namun itu membuatmu memenuhi syarat untuk melawan keabadian para dewa. Hanya saja ini bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, dia mulai mendengus dingin. Meski kecepatan pukulannya sedikit lambat dan bahkan jika beberapa tujuh Xiaoyan mengenainya, namun itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian yang berarti baginya. Seolah-olah serangan Xiaoyan hanya mengenai bola kapas. Xiaoyan tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya sekarang. Namun dia hanya merasa sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan lawan di depannya. Hanya saja kekuatannya jelas berbeda dengan dua keabadian para dewa sebelumnya. Orang yang ada di depannya sekarang jelas tidak bisa dibandingkan dengan Huan Ji dan Ning Yao. Kepercayaan dirinya juga sama sekali tidak membabi buta hanya karena memiliki kekuatan absolut. Dia sangat mendominasi dan berani melawan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba. Dengan perubahan kekuatannya, sepertinya pihak lain sama sekali tidak terkejut. Apakah kau sudah siap? Sepertinya kau tidak begitu ahli dalam menggunakan kekuatan klan Yuan Shen. Tampaknya kau baru saja mendapatkan tubuh ini, ucap pria jelek itu sambil memblokir serangan Xiaoyan. Meskipun saat ini dia menggunakan 82 pukulan para dewa, tetapi semuanya diblokir oleh pria itu. Bertarung dengan kedua tinjunya, Xiaoyan masih tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Tampaknya kekuatan klan Yuan Shen dapat mengendalikan keabadian kaisar. Namun di hadapan keabadian para dewa, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi yang jelas saat bertarung dengan Ningyo hingga dia berhasil menghancurkannya, Xiaoyan tidak merasakan hal seperti ini. Setidaknya kekuatan fisiknya masih menjadi kartu trufnya. Namun ketika menghadapi pria di depannya, seolah-olah semua kekuatan fisik klan Yuan Shen bukanlah sesuatu yang dapat menghentikannya. Senior, apa maksudmu? Kau seharusnya memiliki alasan untuk membunuh orang lain. Bagaimanapun aku tidak mengenali senior, ucap Xiaoyan bertanya lagi sebelum mengambil tindakan. Mendengar kata-katanya, pria itu hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Setelah Xiaoyan berbicara, pria jelek itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan tinjunya. Segera Xiaoyan ditekan dan beberapa pukulannya mengenai perut Xiaoyan. Ki dan darahnya melonjak tetapi tidak ada luka besar yang dideritanya. Setelah menstabilkan sosoknya, Xiaoyan segera melangkah maju dengan 7 langkah dewa pembunuh. Seketika bayangan raksasa yang kokoh muncul di udara. Tampilkan semua keterampilan bertarung superiormu, ucap pria jelek itu terus mengamati tindakan Xiaoyan. Saat ini kekuatannya secara alami meningkat puluhan kali lebih kuat. Setiap jejak kakinya sangat kokoh dan setiap langkahnya membawa angin kencang yang menakjubkan. Segera langkah kakinya menyelimuti pria jelek itu. Namun yang terakhir perlahan mengangkat lengannya dan menunjuk ke 7 siliwat kaki di udara yang muncul secara berurutan. Seketika 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan benar-benar roboh dan hancur. Semua tindakanmu sia-sia. Dan kau tidak memahami tentang keabadian para dewa. Bahkan dengan keterampilan sekuat itu, kau tetap tidak bisa melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Walaupun keterampilanmu cukup untuk berurusan dengan keabadian para dewa sampah yang lainnya, tetapi bagiku keterampilan bertarungmu belum bisa menandingiku, ucap pria itu memandang Xiaoyan dengan sangat meremehkan. Dia bahkan menggoyangkan jarinya ke arah Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan sudah sangat lama tidak merasakan penghinaan seperti ini. Dia terlalu sombong. Shizun, berhentilah berpura-pura. Beri dia pelajaran dengan cepat, ucap Jin Huangzhen tampaknya lebih cemas daripada Xiaoyan. Dia menyaksikan Xiaoyan dipukuli dan diejek. Walaupun dia tidak terlalu mengerti dengan kekuatannya, namun dia hanya berada pada level kedua dan itu bukanlah apa-apa. Saat ini mata Xiaoyan tampak suram. Meski serangannya barusan bukanlah usaha habis-habisan, namun setelah konfrontasi yang terjadi sebelumnya, Xiaoyan masih bisa merasakan jarak yang begitu besar. Adapun peningkatan kekuatan yang diberikan oleh keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis, itu masih terus berlanjut mengalir ke tubuh Xiaoyan. Tetapi seperti yang dikatakan pria itu, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keabadian para dewa.
Ini mengingatkanku pada sesuatu lagi. Jadi aku akan memberitahumu cara membunuhnya dengan satu jari. Ucap Jin Huangzhen langsung berkata dengan nada yang tegas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.